Orang bilang aja bayar pakai daun. Itu saya buktiin betul. Saya datang ke Darul Quran. Ibu masih hidup waktu itu. Doain bu, mama, zaman mau nyapu. Biar daun-daun nanti yang menjadi pelunas utang zaman kepada orang-orang. Aku apa aja ya? Izin nih. Punya mbak lagi Gus. Siang panas spidole. Intinya dengan bersedekah insya Allah akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Teman-teman, kali ini kita nyerempet ke Samsudin ya, yang ngaku Gus. Jadi kenapa saya nyerempet ke sana? Karena ini berkaitan dengan soal sedekah. Nah, beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu lah, saya udah bahas tentang 23 miliar dari daun Pak Yusuf Mansur. Nah, ini kenapa saya sangkut pautkan dengan dengan video Pak Samsudin ini, karena Pak Samsudin itu juga menyebut-nyebut soal sedekah gitu. Tadinya ya biarin itu urusan Marcel ya, sebenarnya saya cuma nonton menikmati aja. Cuma karena ini saya dapat video ini soal sedekah, dan ini langsung dihadapan dengan pasien katanya ya. Oke, daripada berpanjang lebar, nanti saya akan jelaskan di detail videonya ini seperti apa, soal bagaimana praktek Pak Samsudin ini. Dia menceritakan tentang sedekah, dan dengan praktek bahwasanya kalau misalkan sedekah 100.000 dapat ya berkali-kali itu dengan praktek dia ya. Jadi ya kita langsung lihat dulu videonya ya teman-teman. Check it out. Salawat dan salam jangan sampai lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada saudara kita yang sakit. Saat ini kita berdoa untuk saudara kita semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Sedekah itu mengobati penyakit. Sedekah itu mengobati penyakit. Obatilah orang yang sakit di antara kalian itu dengan sedekah. Jadi salah satu obat itu yaitu dengan cara bersedekah. Itu yang paling penting untuk dilakukan. Saya boleh minta uangnya, Bu? Boleh minta uangnya? 100.000. Ada uang 100.000 saja, yang merah gitu. Ibu ikhlas ini? Buat sedekah ikhlas? Ibu yakin dengan kekuatan sedekah? Yakin? Yakin dengan kekuatan sedekah? Jadi dengan kekuatan sedekah itu insya Allah bisa untuk menyembuhkan semua penyakit. Amin. Jadi obatilah orang yang sakit itu dengan sedekah. Kecuali bahas ini jangan. Bisa dibawa ke sana dulu Pak? Habis. Iya, boleh. Bawanya dari Mbak, sedekahnya saya terima ya. Ya, punyanya Mbaknya saya minta buat sedekah 100.000. Punya Mbaknya minta buat sedekah. Sedekah itu menyembuhkan penyakit. Bawa uang kan 50.000 aja Pak, 15.000. 100 hari. 100 dari Mbaknya tadi saya masukkan 100,
Saya minta lagi ke masnya yang 100 tadi saya minta guys. Ada yang bawa punya uang rokok utuh nggak? Yang belum dibuka? Ada nggak? Punya nggak kan? Punya nggak Pak? Punya rokok? Belum dibuka. Belum dibuka sama sekali. Oh, enggak apa-apa Bud. Minta ke pasien aja. Minta pasien. Oh, bos juga. Mas itu saya beli ya. Cuti sampainya sedekah, saya belikan rokok ya kan. Kita minta ke rokok ke pasien, kita minta untuk kita belilah dari sedekah mbaknya itu. Mas Sofiri sini nggak apa-apa. Rampok duitnya pasien. Oke teman-teman, saya cut di sini dulu ya. Jadi kalian bisa lihat ya, sejak kapan filter rokok itu berada di bawah. Kalian bisa lihat ya, ketika diambil filternya berada di bawah. Jadi itu jelas ya, nggak mungkin, karena saya belum pernah sekalipun melihat ya. Ya saya buka rokok sendiri pun nggak pernah melihat, ataupun saya melihat orang lain membuka rokok pun nggak pernah melihat filter itu berada di bawah. Nah ini kok berada di bawah ya, kan lucu banget ya sebenarnya. Nah itu ada alasannya kenapa filter berada di atas sebenarnya. Ya biar kalau diangkat nggak rusak ya bagian tembakonya. Sebenarnya itu sesuatu yang logika yang sederhana. Nah ini kok filternya berada di bawah, ketika diangkat itu yang diangkat tembakonya. Kan lucu ya sebenarnya ya. Oke, terlepas dari itu semua, ini dia mengatasnamakan agama dalam konsep ini ya. Dalam konsep ini karena dia ya bismillah kayak gitulah intinya lah. Saya nggak mau nyebut panjang lebar. Intinya ini trik atau bagaimana ya kalian lihat sendiri. Kalau hal seperti ini kan mustahil ya. Mana ada sedekah itu menghasilkan disalurkan lewat rokok. Rokok itu kan hukumnya masih ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Itu kan sesuatu yang seharusnya nggak akan terjadi gitu. Karena hukumnya yang makruh atau haram itu bukan sesuatu yang baik untuk, apalagi untuk dalam kategori sedekah ya. Oke, tapi soal mantap nggak mantapnya dalam hal ini, ya kita lihat deh, bandingin dengan Pak Jaman bagaimana kemantapannya. Oke, kita lihat lagi ya teman-teman ya. Punya mbaknya tadi ya? Iya, guys. Ya. Punya sampean nih Pak. Tadi kita nggak jadi sedekahnya. Masih Terima. Tapi kayaknya dengan sedekah insya Allah bisa jadi berlipat-lipat ya kayaknya. Amin. Terus izin punya mbak lagi juga. Iya, mbak itu. Ini mbaknya ya. Loh, punya mbaknya juga. Berarti sedekah dengan dilipat gandakan oleh Allah. Amin, terima kasih. Akhirnya pasiennya. Itu apa aja ya? Izin nih. Punya mbak lagi Gus. Mbaknya. Siambane spidole. Intinya dengan bersedekah insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah rezekinya jenengan ini. Bahkan dengan penyakit Pak insya Allah dengan sedekah itu akan dihilangkan. Tapi sebenarnya penggandaan itu tidak ada.
Penggandaan uang itu tidak ada. Penggandaan uang ya dengan sedekah, karena sedekah itu penggandaan uang dengan sedekahnya. Oke teman-teman, dalam hal ini aja salah ya. Jadi Allah itu tidak pernah menyebutkan bahwasanya ketika kita bersedekah itu uangnya itu akan berkali lipat. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada ceritanya gitu. Soal konsep kita menerima apakah nanti yang diberikan oleh Allah itu uang atau kesehatan atau apa, karena kesehatan lebih mahal daripada uang sebenarnya konsepnya. Nah teman-teman, yang jelas ini yang jadi masalah adalah ketika dia membawa nama Allah gitu ya, terus membawa Nabi, membawa sholawat kan, membawa Nabi. Ini apakah dia lebih jago daripada Pak Jaman dalam hal konsep public speakingnya? Saya rasa enggak sih. Ini perlu belajar lagi orang ini kepada Pak Jaman. Nah, cuma ini ada menarik teman-teman, karena dia ngomongin sedekah dengan hal yang uang dan dikembalikan dalam bentuk uang, tapi dalam bungkus rokok gitu, bahkan dalam rokoknya sendiri gitu ya. Ini menarik teman-teman ya, karena Pak Jaman sendiri kan pernah lihat ya, pernah bercerita gitu. Pak Jaman itu pernah bercerita sendiri dan dia pasti lihat lah bahwa dia bisa bukan dia merubah mungkin, intinya ada uang 23 miliar itu dari daun oleh dia gitu dengan cara berdoa. Oke, daripada kita ribet-ribet ya, kita lihat langsung videonya ya teman-teman. Check it out. 2 minggu kemudian mereka yang gede-gede badannya itu datang lagi, Pak Ustadz, kata ibu, maksudnya yang memberi perintah, nggak jadi ngambil surat Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz didoain aja biar bisa bayar. Tahu nggak yang disebut biar bisa bayar itu berapa duit? 23 miliar rupiah. Ya saya memang bayar pakai daun. Itu saya buktikan betul omongan itu. Enggak bercanda ini. Omongan itu betul saya buktikan. Saya nyapu di pesantren Darul Quran. Ya Allah, bayarkan hutangku dengan daun-daun yang berserakan di Darul Quran. Enggak, buat saya enggak bercanda. Asli. Bikin nangis. Saya bilang sama Jamil, kasih tahu teman-teman yang pada ngajar, lu mah capek-capek ngajar udah, nggak ngitung bagaimana kita berebut tanah itu, bagaimana kita melunasi tanah itu. Udah jangan merasa capek, kasih tahu semua yang awal dari Al-Quran. Orang bilang ya bayar pakai daun, itu saya buktiin betul. Saya datang ke Darul Quran, ibu masih hidup waktu itu. Doain bu, Jaman mau nyapu, biar daun-daun nanti yang menjadi pelunas utang Jaman kepada orang-orang itu. Setiap saya nyapu, saya ajak dialog itu daun-daunan itu, daun. Air mata jatuh di Darul Quran ini. Bertasbihlah kamu semua kepada Allah, gitu saya bilang. Ada yang tahu tuh, saya nyapu kan tenda zaman dulu tuh. Wah, iya bener, ini nggak bercanda bu, asik itu, dan bener lah, daun yang bayar-bayar itu bener. Karena kan saya bilang, kalian loh, aku pasang buat badan buat kalian. Maksudnya kalian tuh tanah pesantren, bangunan-bangunan pesantren. Sekarang bantu aku, bantu Yusuf Mansur, bantu nih kayak Jamil Tarmizi, Sani kayak Kosasi, bantu semua. Ayo bertasbihlah kepada Tuhanmu semua. Ayat ini, wala takhafi wala tahzani. Oke teman-teman, jadi jelas ya, sama-sama mengatasnamakan agama ya, bahwa kan Pak Yusuf Mansur mengatasnamakan ayat Al-Quran gitu ya. Kayak terlepas dari semua yang diceritakan itu benar atau enggaknya, kalau saya sih nggak percaya. Mau gunung runtuh jadi rata pun saya nggak akan percaya gitu, dua-duanya gitu, karena Allah nggak ada gitu yang namanya mukjizat merubah daun dari jadi uang, itu nggak ada sejarahnya juga. Terus Nabi juga nggak pernah kayak gitu juga, jadi aneh juga kalau misalkan saya percaya gitu. Oke, dari kedua-duanya itu mengatasnamakan agama, dan itu kenapa lah ke Samsudin itu saya bahas di sini gitu ya, karena dua-duanya mengatasnamakan agama dan dua-duanya juga sering mengatasnamakan sedekah gitu loh. Terus dalam hal ini
saya nggak akan ngebahas tentang soal penipuannya atau bagaimana, enggak, saya kan nggak bahas tentang penipuannya atau bagaimana, karena itu nanti di sesi yang berbeda ya, bicara masalah hukum, bicara masalah ya. Yang jelas saat ini saya nggak akan ngebahas tentang hukumnya ya, saya cuma ngebahas tentang persamaan dari mereka itu sama-sama mengatasnamakan agama. Keduanya sering berbicara soal sedekah gitu, jadi menjadikan berkali lipat, tapi pada prakteknya yang dibicarakan, misalkan yang satu bicara 23 miliar dari daun, yang satu dapat berkali lipat itu dari rokok, dan dua-duanya juga nggak ada yang baik dalam menurut pendapat saya ya teman-teman ya. Kalau misalkan Pak Samsudin ini melaporkan konten saya, tentu saja saya akan melaporkan balik, karena saya punya dasar dan landasan yang jelas bicara masalah hukumnya. Nanti saya akan bicara lagi nanti ya, saya akan nggak bahas tentang hukumnya di sini gitu. Jadi saat ini saya cuma membandingkan seperti itu. Nah, teman-teman, ini menarik ya teman-teman ya. Kenapa Samsudin itu begitu dikuak sama Marcel ini? Ini media heboh, rame, terus seolah-olah ini masyarakat juga rame-rame gitu ngepung padepokan itu. Kenapa? Ya mungkin karena landasan dalam konsep membangun bisnisnya dan mengatasnamakan agamanya kurang kokoh gitu. Jadi masyarakat masih banyak yang nggak percaya gitu. Sedangkan Pak Jaman menurut saya dalam public speaking jago, dalam rekrutmen ya teman-temannya jago gitu, menurut pendapat saya seperti itu. Jadi yang demo ya korban investasinya, itu faktanya ya, yang demo korban investasinya, itu yang kita lihat di media pun ceritanya gitu, para korban investasi Pak Jaman ini menggeruduk gitu bahasanya. Jadi Pak Samsudin harus belajar nih ke Pak Jaman nih soal public speaking atau meng-hire orang-orang yang lebih profesional gitu ya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Ya, sedekah